Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Gustiar. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pandangan hadis tentang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Secara etimologi, kata pendidikan adalah bentuk nomina dari akar kata didik. Kemudian, mendapatkan tambahan awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses pengajaran, tuntunan, dan pimpinan yang terkait dengan etika dan kecerdasan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan dikenal dengan istilah education, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tarbiyah, taklim, dan ta'dib yang dianggap mempunyai kedekatan arti dengan pendidikan. Kata al-ta'lim adalah bentuk masdar dari kata al-lama yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pemberitahuan, dan keterampilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Buhari. Tarbiyah, kata ini lebih luas penggunaannya dibanding dua kata lainnya, yaitu taklim dan al-ta'dib. Kata tarbiyah di sini mengandung pengertian mendidik, mengasuh, memelihara, dan membina. Dengan kata lain, mendidik bagi segi fisik maupun rohani. Kata robba ini digunakan untuk Tuhan, mungkin karena Tuhan bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, bahkan menciptakan. Dari hal ini juga bisa dikatakan tarbiyah mempunyai 4 unsur pendekatan, yakni yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Yang empat, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Faktor-faktor pendidikan ada 5. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik. Ketiga, peserta didik. Keempat, alat pendidikan. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Faktor tujuan pendidikan. Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Mutakil, telah diberitakan kepada kami Abdullah, telah diberitakan kepada kami Sholih ibnu Hayyin, sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk Khurasan telah berkata kepada Syabi. Lalu Syabi berkata, telah diberitahukan kepadaku Abu Darda dari bapakku Musa al-Asy'ari radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki mendidik budaknya secara baik serta diajarkan secara baik, kemudian memerdekakan dan dikawininya, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila ia percaya pada Isa lalu percaya padaku, maka baginya 2 pahala. Dan apabila seorang budak bertakwa kepada Tuhannya dan taat kepada majikannya, maka baginya 2 pahala. Faktor pendidik, salah satu sikap yang diperlihatkan dalam hadis adalah tawadu, yaitu memberikan penghormatan dan kelemah lembutan serta menghargai orang lain yang memang berhak mendapatkan penghargaan tersebut, memperbaiki pengajaran dan memerdekakan seorang budak lalu mengawininya adalah sikap yang tidak memandang remeh orang lain dan merasa sederajat dengan orang lain dan saling menghargai sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini akan menumbuhkan rasa persamaan, menghormati orang lain, dan toleransi serta rasa senasib dan cinta keadilan. Faktor peserta didik seperti halnya dengan budak yang dimerdekakan. Orang yang memerlukan bimbingan seseorang memerlukan orang lain untuk membantu mengarahkannya kepada kebaikan. Artinya ia harus dibantu, dibimbing, dan diarahkan agar ia menjadi bahagian dari masyarakat dan kebudayaannya yang dijiwai ajaran Islam. Faktor alat pendidikan. Secara garis besarnya, alat pendidikan yang utama dalam pendidikan utamanya dalam kependidikan Islam adalah teladan, persahabatan, nasihat, dan peringatan. Alat tersebut digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Alat-alat pendidikan tersebut digunakan semasa hayat Rasul dan dapat digunakan secara tepat.
sesuai dengan tujuan pendidikan, yakni untuk menjadikan manusia bertauhid dan berakhlak karimah. Faktor lingkungan pendidikan. Lingkungan memberikan pengaruh kepada perkembangan anak. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan bersifat tidak sengaja. Artinya, lingkungan tidak ada kesengajaan tertentu di dalam memberikan pengaruhnya kepada perkembangan anak. Seorang budak yang dimerdekakan kemudian dikawini dan mengajarnya dengan baik. Secara otomatis ini akan memengaruhi bagaimana ia bersikap dan berperilaku dengan baik, karena ini dipengaruhi dengan siapa ia bergaul. Hal ini diperkuat juga dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh pemegang tanggung jawab pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada pada manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam mempunyai cakupan dan garapan yang sangat luas, mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Sedang tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah terwujudnya pribadi muslim yang sempurna, yang beriman, bertakwa, berilmu, bekerja, berakhlak mulia dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk faktor-faktor pendidikan dan tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Kelima, faktor tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.